Selamat siang teman-teman, welcome back to this channel Ilmuwan Muda. Kali ini kembali lagi bersama saya Yolanda akan men-share kepada kalian tentang tips dan trik bagaimana caranya agar kita bisa lulus 4 tahun atau on time. Kira-kira kalian pada tahu nggak? Kalau pada nggak tahu, stay tune in this video ya. Oke, tips dan trik yang pertama yaitu niat. Pasti semua aktivitas yang kita mulai itu kan pasti dengan niat. Nah, teman-teman pasti sudah familiar kan dengan apa itu niat. Nah, di sini aku akan mengibaratkan niat pada sebuah rumah. Nah, niat itu kan diibaratkan sebagai pondasi. Nah, untuk kita membuat pondasi itu kan perlu bahan-bahan material. Nah, bahan-bahan material itu kan dari kualitasnya ada yang kuat, ada yang tidak kuat. Nah, selain dari jenis bahannya, pondasi itu juga dilihat dari luas atau sempitnya. Nah, ketika pondasi itu terbuat dari bahan yang kuat, maka kan rumah yang akan dibangun itu akan menjadi kuat. Nah, ketika pondasinya juga luas, maka bangunan yang akan dibangun itu juga akan luas. Nah, korelasinya kita kan tadi ingin untuk lulus tepat waktu. Nah, untuk lulus tepat waktu berarti kita harus punya niat yang kuat dan niat yang luas. Nah, untuk apa? Agar nanti keinginan kita itu benar-benar menghasilkan hasil yang kuat dan bisa dimanfaatkan pada aspek yang sangat luas. Nah, di sini aku akan share apa sih niat aku dulu, kenapa aku milih jalan untuk lulus tepat waktu. Sebenarnya ada beberapa alasan sih, mungkin aku share di sini ada 4 alasan yang pokok. Yang pertama, ada alasan ekonomi. Pasti kalian semuanya, saya yakin yang ingin lulus tepat 4 waktu itu pasti alasannya ekonomi. Karena apa? Karena kita nggak mau bayar UKT lagi di semester 9. Karena itu kan butuh pengeluaran dan butuh usaha lagi untuk mendapatkan uang UKT untuk dibayarkan di semester 9. Nah, alasan yang kedua itu adalah alasan kan kalau kita belajar itu pasti ada masa belajarnya. Contoh kalau SD itu 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Nah, kalau S1 itu kan pastinya 4 tahun. Nah, karena masa belajar kita yang sudah ditentukan itu 4 tahun, nah seharusnya kita juga menyelesaikannya itu dalam 4 tahun gitu. Jadi kayak ada tantangan ya, gimana-gimana kita harus selesai 4 tahun karena itu memang udah ditentukan. Nah, yang ketiga, ketika kita lulus tepat waktu, berarti kan kita akan siap menuju tahap selanjutnya, entah itu kita mau S2 atau kita mau kerja atau mau mencari pengalaman yang lain yang baru yang belum kita miliki, itu akan menjadi lebih cepat. Nah, alasan yang keempat tentunya pasti kita untuk mencari ilmu. Nah, untuk lulus 4 tahun berarti kan tahap terakhir itu kita harus penelitian kan. Nah, penelitian itu kita harus diniatkan untuk mencari ilmu karena agar prosesnya itu tidak salah gitu. Oke, sekarang tips dan trik yang nomor 2 yaitu komitmen dan motivasi. Di sini aku akan menjelaskan apa sih itu komitmen dan apa itu motivasi. Komitmen itu ibaratnya adalah perjanjian atau sistem kontrak. Sistem kontrak antara siapa? Antara diri kita dengan diri kita sendiri. Jadi komitmen itu bisa diibaratkan sebagai faktor internal. Nah, sedangkan motivasi itu kan sebuah dorongan. Nah, karena sebuah dorongan berarti kan ada yang didorong dan ada yang mendorong. Berarti ada dua pihak yang terkait. Karena ada pihak lain yang berpengaruh, berarti kan ada faktor luar. Sehingga motivasi itu merupakan faktor eksternal. Nah, kenapa komitmen dan motivasi itu penting? Karena ketika kita punya keinginan yang besar, berarti kan kita harus punya komitmen yang besar. Nah, komitmen yang besar ini pasti akan tertanam dalam diri kita. Karena apa? Karena ini merupakan faktor internal, sehingga ini perlu diperhatikan. Nah, untuk mempunyai komitmen yang besar, makanya tadi di awal kita harus memiliki niat yang besar, niat yang kuat, niat yang luas. Ketika kita sudah punya niat yang luas, maka itu harus kita tanamkan pada diri kita untuk dijadikan sebagai komitmen. Nah, pada saat kita berproses nih, kan tidak menutup kemungkinan kita itu di tengah-tengah jalan semangat kita itu turun atau tidak 100% lagi, bahkan bisa menjadi 0.
Nah, untuk mengatasi hal itu makanya kita tuh perlu motivasi. Nah, motivasi itu untuk merecharge semangat kita yang tadinya turun agar bisa naik lagi. Gitu teman-teman. Jadi itu pentingnya kita punya komitmen dan motivasi. Oke, sekarang tips dan trik yang ketiga, yaitu pilihlah tema penelitian yang kalian suka dan kalian yakin kalian bisa memahami itu. Nah, biasanya setiap jurusan itu pasti akan dibagi lagi menjadi beberapa fokus. Contohnya, misalkan jurusan kimia itu dibagi lagi, ada kimia anorganik, ada organik, biokim, fisik, dan analitik. Nah, karena jurusan sudah dibagi ke beberapa fokus, jadinya kan tema penelitian itu juga akan menjadi lebih banyak. Nah, artinya apa? Artinya kalian itu memiliki pilihan yang lebih banyak di tema penelitian. Karena ada pilihan, berarti kan kewajiban kalian itu harus memilih. Nah, untuk memilih tema penelitian, berarti kan kalian harus punya beberapa kriteria yang harus kalian jadikan patokan untuk kalian bisa memilih tema penelitian itu. Nah, kriterianya itu apa? Menurut aku ada 2 kriteria, yaitu yang penting kalian tuh suka dan kalian yakin kalian itu bisa paham. Karena kadang ada mahasiswa ini yang memilih tema penelitian itu berdasarkan ikut-ikutan teman. Jadi temennya yang milih penelitian A, jadi dia ikut milih penelitian A. Padahal kan setiap mahasiswa itu pasti memiliki concern yang sendiri-sendiri, memiliki kesukaan yang sendiri-sendiri dan kefahaman yang berbeda-beda. Nah, ada lagi kasusnya mahasiswa yang gengsi. Dia merasa pinter. Jadi kalau dia merasa pintar, dia itu yakinnya, ya aku harus pilih tema penelitian yang paling sulit. Padahal dia merasa pintar itu bukan berarti dia pintar. Nah, itu kan juga akan menjadi berakibat fatal ke belakangnya, karena dia tidak menyadari kemampuannya seberapa, sehingga dia memilih tema penelitian itu tidak sesuai pada porsinya. Oke, sekarang tips dan trik yang keempat. Karena sebelumnya kita sudah memilih tema penelitian kan, jadi selanjutnya tugas kita adalah untuk memilih dosen pembimbing. Nah, untuk memilih dosen pembimbing, ini usahakan itu merupakan dosen yang kalian suka dan kalian yakin bahwa dosen itu tuh bisa menerima kalian. Nah, di sini tuh ada beberapa kemungkinan. Kemungkinannya kalian suka, tapi dosennya juga bisa nerima. Itu kan berarti rezeki banget kan. Nah, yang kedua, kalian suka tapi dosennya tidak mau menerima. Nah, ini kan tantangan. Atau bahkan bisa jadi dosennya tidak suka tapi dosennya mau menerima, atau dosen tidak suka dan dosen tidak bisa menerima. Nah, untuk menghadapi tantangan-tantangan seperti itu, aku punya tips untuk kalian. Jadi sebelum memilih dosen pembimbing, kalian harus menyiapkan minimal literasi yang kalian baca yang sesuai dengan tema penelitian. Kan misal tema penelitian kalian A, jadi kalian itu sudah membaca mungkin skripsi, mungkin jurnal untuk mempersiapkan apa sih tentang tema penelitian itu tuh bahasnya apa, sehingga kalian bisa menemukan judul bayangan tentang penelitian kalian. Nah, ketika kalian sudah menemukan judul bayangannya, berarti kan kalian seolah-olah sudah tahu kalian tuh mau ngapain dan latar belakangnya apa dan kedepannya bagaimana. Dan itu pasti akan membuat dosen itu lebih interest ke kalian ketika bertemu kalian pertama kali. Tuh. Jadi pasti bisa menjadi alasan untuk dosen itu menerima kalian sebagai anak bimbingannya. Sekarang tips dan trik yang kelima. Tadi sudah pilih tema, sudah punya dosen, sudah punya judul ibaratnya. Nah, sekarang berarti tugasnya kalian itu untuk membuat timeline jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, timeline itu apa sih sebenarnya? Timeline berarti itu adalah waktu-waktu yang kalian rencanakan untuk mengerjakan apa-apa yang telah kalian rencanakan pula. Jadi, pastikan semua yang kalian rencanakan itu tertulis. Tadi kan ada jangka pendek dan jangka panjang. Jadi kalau jangka pendek, misalkan hari ini kalian mau ngapain, mungkin menulis paragraf 1, bab 1, besok mau ngapain, itu menjadikan goal-goal harian kalian. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk menggapai goal yang timeline jangka panjang. Mungkin seperti seminar proposal, atau seminar hasil, atau kompre, dan lain-lain. Nah, untuk yang timeline jangka panjang ini,
kalian harus tahu dan ingat, untuk lulus itu tidak hanya butuh penelitian saja, tapi juga butuh ujian kompre, terus TOEFL, mungkin yang lain-lain tergantung universitasnya. Jadi kalian harus benar-benar membuat timeline agar rencana kalian itu ke prosesnya itu enak, teratur dan terarah, tidak bingung dalam berproses. Oke, tips dan trik yang keenam yaitu kalian harus pintar-pintar mengatur strategi, harus fokus dan harus kerja keras. Sebelumnya aku kan bicara tentang timeline yang merupakan waktu yang direncanakan untuk melakukan apa yang sudah kita rencanakan. Nah, kita harus tahu juga, dan emang kenyataan juga, kalau timeline yang sudah kita rencanakan itu biasanya tidak sesuai dengan apa yang terjadi, dengan kenyataan apa yang terjadi. Nah, karena adanya kemungkinan ketidaksesuaian itu, jadi kita sebagai mahasiswa itu harus pintar-pintar mengatur strategi. Misalnya kalian punya timeline, minggu depan mau seminar hasil. Nah, ternyata tiba-tiba data kalian itu belum keluar atau belum bisa diambil. Berarti kan ini timbul masalah baru yang menyebabkan timeline kalian itu akan berubah. Nah, ketika timeline kalian akan berubah, berarti kalian tuh harus siap. Berarti kan di situ ibaratnya ada penundaan. Ketika ada penundaan, berarti kan ada masa kosong. Nah, masa kosong ini jangan dibiarkan menjadi masa kosong, karena kan waktu adalah uang ya. Jadi jangan sampai ini benar-benar menjadi waktu yang luang. Misalnya kalian bisa membaca jurnal. Jadi kan tadi datanya belum keluar. Nah, kalau kalian bisa membaca jurnal, kalian kan bisa belajar tentang cara membaca data. Kalau datanya A nanti pembahasannya bagaimana, kalau datanya B nanti pembahasannya bagaimana, sehingga ketika data itu keluar, kalian sudah siap, oh ternyata data saya ini, sehingga pembahasan yang harus saya masukkan itu seperti ini, karena saya sudah membaca jurnal yang ini gitu. Jadi itu akan lebih mengefektifkan waktu kalian daripada kalian hanya menunggu saja sampai data itu keluar. Oke, tips dan trik selanjutnya yaitu kalian harus rajin dan tidak baper. Seringkali mahasiswa ketika semester akhir, semester 7 dan 8 itu kan mempersiapkan untuk skripsi. Nah, pada saat mempersiapkan untuk skripsi, pastinya mereka akan konsultasi pada dosen pembimbing. Nah, ketika proses konsultasi pada dosen pembimbing, pasti seringkali mereka itu kalau tidak ditolak, tidak direspon chat oleh dosen pembimbing tersebut. Nah, dalam hal ini, kita sebagai mahasiswa jangan sampai menggunakan perasaan kita dalam hal tersebut. Jadi gak usah dimasukin hati. Ditolak ya nggak apa-apa. Kan namanya juga mahasiswa. Lagi pula kan kita bukan dosennya dan kita tidak dapat mengintervensi dosen tersebut. Nah, untuk hal tersebut berarti kita harus bagaimana? Yang pertama, kita pastinya harus sabar ya. Yang kedua, kita harus positive thinking. Positive thinkingnya dalam arti mungkin dosen itu kan sibuk, atau ada kegiatan penelitian, atau ada kesibukan apalah. Jadi kita harus positive thinking. Nah, yang ketiga, kita tidak boleh putus asa. Tidak boleh putus asa dalam hal apa? Kan tadi kita ditolak konsultasi atau tidak direspon. Berarti ya kita harus datang lagi, kita harus chat lagi, tentunya dengan cara yang sopan, dengan cara yang dosen tersebut jangan sampai merasa diintervensi atau ditodong lah intinya gitu. Oke, sekarang tips dan trik yang ke-8. Karena tadi kita sudah berproses panjang sampai akhirnya kita konsultasi dan akhirnya kita berpikir keras ya kan. Karena kita sudah berpikir keras, pasti ada kalanya pikiran kita itu jenuh. Ya kan, pasti kan. Nah, ketika pikiran kita jenuh itu jangan lupa untuk refreshing. Karena apa? Ibaratnya kalau di kimia ini pikiran jenuh berarti sama dengan larutan jenuh. Kalau di kimia itu ada 3 larutan. Larutan belum jenuh, jenuh dan lewat jenuh. Nah, ketika pikiran kita itu disamakan dengan larutan jenuh, berarti kan kita harus menjadi larutan yang lewat jenuh. Larutan lewat jenuh ini bukan larutan yang jenuh banget, bukan, tapi larutan yang melewati masa kejenuhannya. Nah, ketika larutan jenuh ini bisa menjadi larutan lewat jenuh, ini harus melewati proses pendinginan atau kristalisasi lalu dipanaskan. Sama dengan kita, ketika kita pikirannya itu jenuh, berarti kita harus
melewati proses pendinginan, yaitu dengan cara apa? Dengan cara refreshing, agar pikiran kita kembali segar dan refresh. Nah, ketika pikiran kita sudah refresh, maka untuk melakukan proses pemanasannya itu dibutuhkan motivasi-motivasi lagi agar semangat kita kembali terrecharge dan kembali 100%. Oke, sekarang tips dan trik yang ke-9. Kita kan sebagai manusia ya, manusia itu merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Nah, karena kita tidak dapat hidup sendiri dan kita konteksnya adalah penelitian untuk mencari ilmu, maka jangan menjadi orang yang pelit ilmu, pelit informasi atau pelit apapun, jangan. Karena apa? Ketika kita pelit informasi atau pelit ilmu, kita apa mau dipeliti orang lain? Kan pasti tidak, karena kita pasti akan membutuhkan orang lain. Nah, sehingga jangan sampai kita itu pelit ilmu. Padahal ketika kita memberikan ilmu itu atau mengamalkan ilmu itu, kita itu akan mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi. Oke, sekarang tips dan trik yang terakhir, yaitu yang ke-10. Yang ke-10 adalah jangan lupa berdoa di setiap langkah yang kita lalui, di setiap langkah yang kita jalani. Jangan lupa berdoa dan jangan lupa minta doa kepada orang tua kita. Nah, kenapa kita harus berdoa? Karena dengan kita berdoa itu akan menumbuhkan sikap optimisme dalam hati. Nah, ketika sikap optimis itu muncul, maka kita itu bisa menumbuhkan sikap-sikap positif yang lainnya seperti disiplin dan profesional gitu. Nah, uniknya orang berjuang itu ya di sini, karena mereka tidak tahu bagaimana dan kapan hasilnya itu akan berbuah. Tapi mereka tetap berjuang. Karena apa? Karena mereka yakin semuanya itu akan terjadi dan dikabulkan. Oke, thank you banget buat kalian yang sudah mau dengerin tips-tips dari aku, dari tips yang pertama sampai tips yang terakhir. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sedikit banyak yang saya share itu dapat bermanfaat untuk kalian semua, terutama untuk kalian-kalian yang lagi berjuang lulus tepat waktu, untuk kalian-kalian yang lagi di semester 7 dan 8. Semoga perjuangan kalian dimudahkan dan dilancarkan. Sekian dari saya, salam dari kami, salam ilmuwan muda. Tidak dapat mengintervensi dosen tersebut. Nah, untuk hal semester 7 dan 8 itu kan mempersiapkan untuk tolak konsultasi atau tidak direspon. Berarti ya kita harus datang lagi, kita harus cek kegiatan atau ada kegiatan penelitian atau ada kesibukan apalah.